Pernah nggak sih ketemu sama orang yang kalau ngomong selalu nyakitin, suka merendahkan, membuat hati capek, bahkan bikin kita kehilangan semangat? Entah itu teman, keluarga, rekan kerja, atau mungkin orang terdekat kita sendiri. Kadang mereka hadir bukan lewat tindakan kasar, tapi lewat ucapan kecil yang terus melukai, dikit-dikit nyalahin, dikit-dikit membandingkan, suka menjatuhkan mental orang lain. Dan kalau terus dihadapi, lama-lama hati kita jadi lelah. Lalu, bagaimana cara menghadapi orang toksik menurut ajaran Islam? Apakah kita harus membalas, harus menjauh, atau cukup diam saja? Di video ini, kita akan belajar bersama bagaimana Islam mengajarkan kita menghadapi orang-orang seperti itu tanpa kehilangan hati yang tenang. Dalam Islam, menjaga hati itu penting, karena hati yang tenang akan membuat hidup lebih ringan. Tapi kenyataannya, ada orang-orang yang justru membuat hati kita penuh emosi, membuat kita gampang marah, gampang sedih, bahkan overthinking setiap hari. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan bahwa tidak semua orang harus kita masukkan terlalu dalam ke hidup kita. Ada orang yang mendekatkan kita kepada Allah, dan ada juga yang justru menjauhkan kita dari ketenangan. Makanya, hal pertama yang harus kita pahami adalah tidak semua orang harus kita bahagiakan. Kadang kita terlalu sibuk menjaga perasaan semua orang, sampai lupa menjaga diri sendiri. Padahal Islam tidak mengajarkan kita untuk terus bertahan di lingkungan yang merusak hati. Kalau ada orang yang terus menyakiti, terus merendahkan, terus membawa energi negatif, maka menjaga jarak itu bukan berarti jahat. Bisa jadi, itu bentuk menjaga diri yang diajarkan Islam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah menjauhi orang-orang yang membawa keburukan dan fitnah. Artinya, menjaga batas dengan orang toksik itu boleh, asal tetap dengan akhlak yang baik. Lalu, bagaimana sikap pertama menghadapi orang toksik? Yang pertama, jangan mudah membalas, karena kebanyakan orang toksik senang melihat kita emosi. Mereka senang ketika kita marah. Mereka puas ketika kita terpancing. Makanya, semakin kita membalas dengan emosi, situasi biasanya malah makin buruk. Allah berfirman, balaslah keburukan dengan cara yang lebih baik. Artinya, kita diajarkan untuk tetap tenang, tetap menjaga ucapan, tetap menjaga akhlak. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita tidak ingin hati kita ikut rusak. Ingat, orang yang kuat itu bukan yang paling keras marahnya, tapi yang mampu mengendalikan dirinya saat emosi. Yang kedua, belajar berkata cukup. Kadang kita terlalu takut dianggap tidak enakan. Akhirnya semua dipendam sendiri. Padahal, memiliki batas itu penting. Kalau ada orang yang mulai melewati batas, menghina, memanfaatkan, atau terus menyakiti mental kita, kita berhak berkata, maaf, saya nggak nyaman. Islam mengajarkan kelembutan, tapi bukan berarti membiarkan diri diinjak terus-menerus. Menjadi baik itu penting, tapi menjaga diri juga penting. Karena kalau hati terus dipaksa kuat, lama-lama bisa lelah juga. Yang ketiga, jangan terlalu memasukkan ucapan manusia ke hati. Ini yang sering sulit. Kadang satu ucapan buruk bisa kepikiran berhari-hari, padahal belum tentu apa yang mereka katakan itu benar. Ada orang yang menghina karena iri. Ada yang menjatuhkan karena hatinya sendiri belum tenang. Ada yang menyakiti karena dia pun sedang penuh luka. Makanya, jangan biarkan perkataan manusia menentukan nilai diri kita. Nilai kita di hadapan Allah tidak ditentukan oleh komentar manusia. Kalau hari ini kamu sedang diremehkan, dianggap tidak mampu, atau dipandang rendah, ingat satu hal. Allah lebih tahu isi perjuanganmu daripada manusia. Yang keempat, pilih lingkungan yang baik. Karena lingkungan itu sangat mempengaruhi hati. Kalau setiap hari kita berada di sekitar orang yang suka mengeluh, suka gibah, suka merendahkan, lama-lama hati kita ikut lelah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Dekat dengannya membuat kita ikut harum. Artinya, cari lingkungan yang membuat iman bertambah, yang membuat hati lebih tenang, yang mengingatkan kita kepada Allah. Bukan yang membuat hidup penuh drama. Kadang perubahan terbesar dalam hidup berawal dari mengganti lingkungan. Yang kelima, perbanyak sabar dan doa. Karena tidak semua masalah bisa selesai dengan penjelasan. Ada orang yang memang sulit berubah. Sudah dinasihati tetap sama. Sudah diberi pengertian tetap menyakiti. Di titik itu,
Jangan habiskan energi untuk mengubah semua orang. Fokuslah menjaga hati sendiri. Dekatkan diri kepada Allah. Cerita kepada Allah. Minta dikuatkan. Karena ada luka yang hanya bisa sembuh lewat doa. Dan percayalah, Allah tidak pernah buta terhadap air mata hambanya. Kadang sebenarnya, orang toksik hadir bukan hanya untuk menguji kesabaran kita, tapi juga mengajarkan siapa yang pantas dipertahankan dan siapa yang harus dilepaskan. Tidak semua kehilangan itu buruk. Tidak semua jarak itu menyakitkan. Kadang, Allah menjauhkan kita dari seseorang agar hati kita kembali tenang. Jadi, kalau hari ini kamu sedang menghadapi orang toksik, jangan buru-buru membenci. Jangan juga membalas dengan keburukan. Tetap jadi pribadi yang baik, tapi jangan biarkan dirimu terus disakiti. Karena Islam mengajarkan keseimbangan, punya hati lembut, tapi juga punya batas. Semoga Allah menjaga hati kita dari orang-orang yang membawa keburukan. Dan semoga Allah mempertemukan kita dengan lingkungan yang menenangkan, yang mendekatkan kita kepada iman, dan membuat hidup terasa lebih ringan.